Pun, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ngenge selaku Kepala Sekolah SDIT Darul Falah. Dalam hal ini tujuan kami di sini yaitu yang pertama silaturahmi, terus yang kedua kami menginginkan wawancara bincang-bincang tentang pengambilan keputusan yang selama ini Pak Ngengel terapkan di sekolah. Adapun ini adalah kami selaku CGP Angkatan 5, dalam hal ini kami memenuhi tugas dari CGP itu adalah mewawancarai dari 3 kepala sekolah, di antaranya Pak Ngengel. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih, saya sudah diperkenankan mengganggu waktunya Pak Ngengel ya, dalam hal ini untuk wawancara. Ya. Mungkin itu Pak Ngengel yang pertama bisa saya sampaikan. Kira-kira dari hal ini sudah siapkah Pak Ngengel kami wawancarai dalam hal ini? Sebenarnya sih untuk wawancara ini saya juga masih belum tahu arahnya nantinya. Ya intinya karena memang diminta untuk wawancara sama Pak Is, insya Allah sudah siap. Pastinya sudah siap. Baiklah Pak Ngengel, dalam hal ini kami mulai dari pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi tentang kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral di sekolah? Mengidentifikasi kasus itu tergantung topiknya. Memang yang pertama kita lihat dulu permasalahannya. Iya. Nah ini nanti kan kalau untuk dilema etika itu kan untuk rujukan moralnya dulu. Untuk rujukan moral ini kan antara benar dan salah. Iya. Kita lihat kasusnya, terus identifikasi masalahnya, baru diambil keputusan. Dan itu keputusan itu untuk yang rujukan moral insya Allah tidak terlalu sulit, karena nanti arahnya kan antara benar dan salah, kita harus cari benarnya gitu. Untuk yang itu yang paling sulit dalam pengambilan keputusan itu biasanya di dilema etika. Ketika ada persoalan yang memang bertentangan antara benar satu sisi itu, oh kalau saya ngambil keputusan ini itu benar sebenarnya, tapi di satu sisi keputusan yang lain juga benar. Nah, itu tadi untuk dilema etikanya itu. Jadi mungkin perlu yang pertama adalah identifikasi kasus. Betul, identifikasi masalahnya dulu Masalahnya apa apa gitu loh. ya. Setelah masalah ini teridentifikasi, ini masuk rujukan moral atau dilema etika gitu. Kalau sudah di situ pengambilan keputusan, nanti baru berdasarkan ada nanti 3 prinsip itu dalam pengambilan keputusan itu. Prinsip Pak. Ya, untuk dilema etikanya sih. Kalau rujukan moral kan insya Allah arahnya kan ke yang benar Yang gitu loh. benar. Iya, Memang yang sulit itu adalah yang dilema etika karena benar melawan benar. betul. Gitu. Terus yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kedua kasus itu? Kalau untuk yang rujukan moral, Yeah. ya untuk rujukan moral sendiri, karena memang dihadapkan pada hal yang salah satu benar, salah satu salah, ya pasti saya akan memilih yang benar gitu loh. Kebanyakan saya harus memilih yang benar sebaik-baiknya seperti itu. Tapi dari sisi lain, ini kasus, misalnya ini. Kasusnya anak mencontek gitu ya. Iya. Anak mencontek. Satu sisi itu kan salah toh, mencontek salah. Tapi untuk sisi lain, saya itu lek gak nyontek, nilaiku nanti jelek gitu kan. Aku kan nilainya baik kan gitu. Tapi di satu sisi lain, gimana ini merubah watak anak ini tadi? Nah, tapi tetap aja cara pendampingan, mungkin cara pendampingan kita pendekatan persuasif terhadap anak agar hal itu kita tahu bahwasannya menyontek itu salah, kita terangkan sama anak, akhirnya anak itu nanti bisa bahwasannya untuk memperbaiki nilai dan tidak harus dengan menyontek, mungkin belajar lebih giat
mengikuti pelatihan-pelatihan bersama kelompok temannya di Gresik. Jadi yang utama adalah pengarahan, Pak. Pengarahan, diarahkan. Sama-sama benarnya sebenarnya tujuannya siswa ya untuk nilai betul, yang nilai baik, yang baik. Tapi dari satu sisi itu kan salah kan gitu ya. betul. Oke. Terus untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur yang selama ini Bapak lakukan di sekolah, itu kira-kira langkah apa Pak yang dalam dua hal ini? Sebenarnya sih kalau untuk mengidentifikasi masalahnya ya, yang pertama ya, untuk dalam pengambilan keputusan mengidentifikasi masalah, untuk yang apa namanya, yang rujukan moralnya. Kalau untuk yang dilema etika ya langkah-langkahnya ada 3 sih. Dalam pengambilan keputusan berdasarkan 3 langkah. Yang pertama itu kita ambil dari N based thinking, yaitu apa namanya, melalui hasil akhir ya. Keputusannya itu hasilnya ini nanti baik untuk ke semua pihak atau untuk ke individu saja. Jadi berdasarkan itu ya, jadi hasil akhir. Terus yang kedua, pengambilan keputusan itu diambil berdasarkan peraturan yang berlaku. Peraturan yang berlaku. Yang ketiga, keputusan yang diambil itu berdasarkan apa sih yang bisa apa namanya itu orang ini lakukan terhadap saya jika saya memberikan keputusan itu, gitu loh. Nah, apa nanti misalnya orang ini itu, misalnya saya berikan keputusan, oh ya saya nganut jenengan seperti ini, tapi apa sih yang bisa Anda lakukan untuk saya nantinya seperti ini, keuntungan untuk saya itu apa, itu ada seperti itu. Ada 3 keputusan itu ya. Jadi 3 keputusan yang kita ambil dan tentunya melihat konteks kasusnya Pak ya? Betul, ada kasusnya juga. Jadi nanti pengambilan, terutama dilema etika ini kan sulit dalam pengambilan keputusan, makanya lihat kasusnya dulu. Terus kemudian di sini hal apa yang selama ini menurut Pak Ngengel ini sebuah tantangan dalam pengambilan kedua kasus itu tadi? Untuk tantangannya ya memang sulit. Tantangannya itu salah satunya ya memang ini saya memang kalau kita memihak ke satu pihak, otomatis kan pihak lain tidak seneng toh. Nah, satunya senang, satunya tidak senang. Nah, kepinginnya kita kan dua-duanya itu senang gitu loh. Dua-duanya itu bisa menyenangkan semua orang. Padahal dalam pengambilan keputusan mesti keputusan itu salah satu pihak itu nggak senang gitu loh. Ininya seperti itu. Tapi kecondongan dari Pak Ngengel kan 3 prinsip tadi berarti condong kemana Pak nanti? Kan tadi ada dalam pengambilan keputusan, kalau memang berdasarkan peraturan, ya itu memang seluruh pihak kan wajib senang gitu. Mau tidak mau, dia wajib mau gitu. Gitu. Kemudian di sini kira-kira dalam pengambilan keputusan itu tentunya apakah sebelumnya ada jadwal tersendiri atau bagaimana Pak prosedur dalam melakukan hal itu? Begini, untuk pengambilan keputusan, terutama bagi saya kepala sekolah, itu memang saya libatkan misalnya keputusan, misalnya kita harus menyesuaikan dengan hasil dari musyawarah atau mufakat. Yang pertama biasanya saya itu pengambilan keputusan itu saya libatkan bapak ibu guru saya untuk pengambilan keputusan atau mufakat itu tadi. Benar nanti yang bertanggung jawab saya, tapi saya musyawarahkan dulu. Setelah mufakat ini dengan bapak ibu guru, saya naikkan ke pimpinan, yaitu di pihak yayasan, ya. Di pihak yayasan, setelah dua-duanya oke bareng. Nah, itu baru saya mengambil keputusan itu tadi. Tapi itu secara terjadwal atau enggak? Sebenarnya enggak ada jadwalnya. Atau ada setiap ada kasus harus diselesaikan saat itu juga atau bagaimana? Betul, harus saya selesaikan saat itu juga. Sebisa mungkin secepatnya kasus itu terselesaikan. Gitu. Kalau ada kasus dengan siswa yang harus melibatkan misalnya wali murid, ya saya panggil.
dua belah pihaknya saya temukan, musyawarah untuk mufakat, kita ambil keputusan bersama yang terbaik gitu. Nah, itu tadi. Gitu ya. Jadi intinya Secepat mungkin. ya. Iya. Mungkin kasus itu Secepat mungkin. terselesai. Terus kemudian di sini mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan itu kira-kira ada atau tidak ada? Banyak faktornya. Ya. Ketika masalah itu ada, ya saya harus mengkoordinasikan dulu sama sivitas yang ada di SD ini, terutama bapak ibu gurunya. Ya, ketika ada muncul masalah, misalnya ada masalah kelas berapa gitu, kelas 2 misalnya, saya panggil guru kelas 2, saya koordinasi gimana Bu, ini apa perlu nanti melibatkan orang tua dalam penyelesaian masalah ini, kita libatkan orang tua, kita panggil kalau memang diperlukan seperti itu. Kedua itu, ketika masalah itu belum terselesaikan, kita naikkan ke atas lagi, kita libatkan yayasan di situ, atau komite sekolah, atau paguyuban di situ. Jadi semua lini harus terlibat di situ untuk menyelesaikan misalnya masalahnya kalau memang benar-benar rumit gitu. Nah, seperti itu. Intinya musyawarah untuk mufakat dalam musyawarah di sini melibatkan orang luar Pak ya, terutama wali murid. Ya, wali murid sangat turut andil kalau di sini, betul. Ya. Terus mungkin ini pertanyaan terakhir, dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik ya, mengenai keputusan dilema etika? Untuk dilema etika karena sangat sulit dalam mengambil keputusan, ya. Ini refleksi untuk saya pribadi sih di sini. Memang kalau mengambil suatu keputusan itu memang tidak bisa menyenangkan semua pihak. Yang pertama itu, dan memang dilihat kasusnya. Nah, kasus itu nanti bisa kita putuskan berdasarkan hasil akhir atau berdasarkan keprofesionalan kita dari peraturan-peraturan tadi, atau yang ketiga, kira-kira kalau saya ini ngasih keputusan ini, bisa enggak jenengan itu melakukan ini terhadap saya gitu. Intinya ada timbang balik di situ. Tapi keputusan itu tiga-tiganya itu berdasarkan prinsip itu tadi, 3 prinsipnya sama-sama mempunyai kekurangan sih. Tapi maka dari itu kebanyakan kalau saya pilih memang berdasarkan yang pertama. Yang pertama. Betul. Jadi keputusan orang banyak Pak. Keputusan orang banyak. Yang end basic thinking. Intinya keputusan akhirnya itu yang mana untuk kemasyarakatan orang banyak yang ada terutama di SD. Luar biasa Pak Engel statement yang diberikan pada wawancara kali ini. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan dalam wawancara ini. Ya mudah-mudahan ada manfaat ke depannya, dan saya ucapkan terima kasih Pak Engel atas waktu yang diberikan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kami selaku ICGB Angkatan 5 dari SMK Radha Rahmat telah diperkenankan untuk mewawancarai Ibu Mainan dari SD Awal-Awal. Oke, dalam kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas dari CGB kami diperuntukkan untuk mewawancarai 3 kepala sekolah, di antaranya Ibu Mainan. Sudah bisa dimulai begini. Untuk pertanyaan yang pertama, Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah, yaitu tentang dilema etika dan rujukan? Terima kasih Pak. Sebelumnya saya sampaikan berdasarkan pertanyaan Bapak. Selama ini yang saya lakukan adalah yang pertama mengenali kasus dulu. Yang kedua, siapa yang terlibat dalam kasus tersebut.
dan fakta kejadian yang ada yang dialami oleh yang bersangkutan. Ya. Yang terakhir adalah norma yang perlu dikaji dari kedua kasus tersebut. Yang perlu saya identifikasikan. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua, ya, dalam pengambilan atau identifikasi masalah tersebut, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolahan Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Ya. Untuk menanggapi pertanyaan yang kedua ini membutuhkan jawaban yang bagus, Pak ya. Dalam pengambilan suatu keputusan sekolah, jika ada dua kepentingan yang sama-sama harus diputuskan dan sama-sama punya nilai kebenaran, yang pertama yang saya lakukan adalah menanyakan minta pendapat dari musyawarah. Yang kedua, musyawarah dengan yang saya anggap senior di sekolah tersebut, karena biasanya ada rasa yang lebih mendalam di antara teman senior, ya. Pendapatnya itu lebih disetujui dari beberapa forum yang ada di sekolah itu. Pengalamannya. Ya, pengalamannya yang perlu kita ambil ya Pak ya. Terutama saya kan baru dari kepala sekolah 1 tahun belum jalan ya Pak ya. Jadi saya butuh untuk musyawarah dengan teman atau teman guru yang saya anggap senior. Yang terakhir dalam pengambilan tersebut tidak lepas dari adanya debat antara tidak merugikan dari kedua belah pihak. Win-win solution. Ya, seperti itu Pak. Sama-sama apa ya? Podo-podo rugi. Ya. Oke. Mencari terobosan yang sama-sama menguntungkan ya Pak. Untuk pertanyaan yang ketiga, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Kasus ini. Yang pertama adalah pendekatan dulu. Karena pendekatan itu nomor 1 bagi saya. Humanis. Ya, orang ini kan perlu didekati. Apa yang menjadi masalah dari orang tersebut, Pak. Saya utamakan pendekatan. Berarti tidak langsung di-justice saya. Kalau orangnya sakit hati malah berarti kalau saya ya. Berikan dulu, terus yang dimau apa? Apa itu istilahnya? Memanusiakan manusia. Dari kasus-kasus yang ada di Bapak. Untuk berikutnya, kira-kira hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan selama ini? Saya setiap melakukan sebelum mengambil keputusan, saya mesti melakukan musyawarah dulu. Musyawarah yang saya lakukan. Karena apa? Kalau kita ambil sepihak, jangan sampai menimbulkan sakit hati di antara sama teman sejawat. Ya, karena kita di sini adalah ada guru, ada kepala sekolah, ada teman-teman operator dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa untuk takut keterikan saya. Berarti prinsip yang diambil itu ini adalah mungkin yang mengharapkan dari hasil orang terbanyak, hasil akhir. Tapi itu pun juga perlu dikatakan lagi. Jadi hasil musyawarah kira-kira kalau merugikan satu pihak juga bisa dipertimbangkan lagi. Ada evaluasi. Saya dulu. Terus diganti. Karena kadang-kadang musyawarah itu kadang-kadang juga fitnya belum sampai ke sana, tapi belum dipikir panjang, tapi sudah diputuskan. Karena sudah banyak tadi. Iya. Padahal tapi nanti kalau sudah finish mentok, tidak bisa diodeh ya. Saya ingin gitu. Tapi musyawarah tetap saya utamakan. Oke. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menurut Ibu tantangan dalam pengambilan keputusan untuk kasus Bioetika ini?
selama ini yang saya hadapi adalah perasaan, Pak. Perasaan. Karena gini, perasaan dari masing-masing individu, saya memutuskan ini, perasaan ini opo dan ya itu yang menjadi tantangan saya. Berarti Kak Tegoan. Dan sulit untuk berhadapan dengan tenaga tegoan ini. Berarti yang jiwanya ibu ini apa kasih sayang, sehingga tidak bisa kasih sayang ya, bisa noan gitu. Kemudian itu dalam sebuah kasus atau penentuan kasus tersebut, kira-kira ada penjadwalan khusus atau bagaimana dalam menyelesaikan kasus ini? Untuk kasus itu kalian dulu beban kasusnya berat atau ringan. Kalau memang penuh pikiran ya saya tunda dulu. Kalau sekiranya sih bisa diputuskan spontanitas ya saya laksanakan spontanitas. Karena apa? Kalau jadwal kegiatan juga banyak yang harus kita lakukan. Kita lihat konteksnya. Iya. Kasus itu masih tadi dia kasih bisa ya masih. Berarti sebisa mungkin kasus itu berselesaikan. Bagus itu. Kemudian untuk pertanyaan ini adalah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan? Faktor apa? Ya, di antara teman sejawat itu Pak. Oh, teman sejawat. Ya, kemudian kami setiap ada sesuatu itu berpikirnya untuk kebersamaan. Oh, ya. okay. Karena kita adalah satu tim. Dan sekolah nggak dewe nggak mungkin. Mesti ada kepala sekolah dan yang lainnya. Begitu pula dengan atasan kami. Saya setiap ada sekiranya masalah itu berat, saya mesti ada pengajuan ke yang di atas senior saya. Ya. Karena saya juga masih belum 1 tahun, Pak. Terus terang dari kepala sekolah belum 1 tahun. Itu pun juga harus dilakukan dengan berat hati. Tidak harus bersemangat itu karena semua itu pasti ada hikmah di balik. Kalau dengan semangat, insya Allah semua dukungan, insya Allah semua terlampaui dengan bagus dan saya doakan amin. Terus kemudian untuk pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal tersebut yang disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang Ibu petik dalam pengalaman pengambilan keputusan ini? Ya. Selama saya menjalankan tugas di SD Awang-Awang ini, dalam mengambil keputusan itu yang saya kedepankan dengan musyawarah. Karena musyawarah itu akan menghasilkan suatu kemufakatan. Yang kedua, kita pun juga sudah diajarkan dalam ajaran Islam dalam mengambil keputusan itu dengan musyawarah sebagaimana ayat Al-Quran yang punya wa'amru syura bainakum. Dari situ saya ambil langkah untuk setiap memutuskan suatu keputusan adalah dengan musyawarah. Seperti itu Pak ya. Iya, menurut saya begitu Pak. Terima kasih Ibu Maimanah sekiranya meluangkan waktu dalam wawancara ini. Mungkin dari kami mungkin ada kurang lebihnya atau kata-kata kasar, ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin saya sama-sama. Saya juga mohon maaf mungkin dalam memberikan penjelasan atau ulasan kurang berkenan, ya saya kemampuan saya seperti itu. Ya, saya mohon maaf pada Bapak. Ya, itulah yang bisa saya berikan pada Bapak dalam melaksanakan tugas di calon ibu. Ya, itu saja. Terima kasih Ibu. Mungkin bisa saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dedi selaku pimpinan
dalam hal ini tentu kesempatan ini adalah yaitu nanti saya akan ada tugas dari IGP. Saya sebagai IGP Angkatan 5 dari SMK Raden Ahmad Mojosari. Mungkin ada beberapa hal nanti yang perlu saya tanyakan tentang wawancara, yaitu berkenaan dengan pengambilan keputusan. Mungkin itu yang saya ucapkan. Kira-kira sudah siap Pak? Siap. Baiklah, kalau begitu pertanyaan yang pertama yaitu mungkin dalam selama ini Bapak mengidentifikasi tentang kasus-kasus yang ada di sekolah yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Kira-kira bagaimana Bapak mengidentifikasi hal ini? Terima kasih Pak Es selaku Guru JGP Angkatan 5 dari SMK Raden Ahmad. Ya, pertanyaan yang pertama itu bagaimana kita mengidentifikasi tentang permasalahan dilema etika. Tentu dalam permasalahan tersebut kita merujuk pada nilai-nilai etika yang ada di masyarakat dan nilai-nilai etika yang telah ditentukan oleh nilai agama. Ketika permasalahan itu sudah melanggar nilai-nilai tersebut, baik yang ada nilai moral di masyarakat maupun nilai etika yang ada di agama, maka tentu itu masuk dalam permasalahan dilema etika. Mungkin itu secara identifikasi secara sederhana. Begitu Pak Is. Kemudian kira-kira bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau dikatakan dilema etika itu? Nah, kami tentu dalam pengambilan keputusan itu kita kumpulkan dahulu stakeholder atau pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Mungkin kalau masalah siswa ada orang tua, atau dan sebagainya. Pokoknya semua pihak yang berkaitan dengan permasalahan tersebut kita kumpulkan bersama-sama. Bagaimana kalau pertanyaan tadi Pak Es, bagaimana kalau ada dua hal kepentingan yang sama-sama benar? Maka kita ambil yang kira-kira madorotnya atau memberikan kerusakannya yang mana yang lebih besar. Dan itu memang karena kita sebagai pengambil kebijakan, maka harus kita ambil salah satunya. Dan pertimbangan kami biasanya adalah dengan menimbang seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan dari dua permasalahan tersebut. Meskipun tadi disampaikan oleh Pak Es, sama-sama memiliki kepentingan atau kebaikan. Begitu Pak Es. Berarti mengedepankan dari sisi manfaatnya Pak ya? Iya, betul. Terus yang ketiga, kira-kira dari hal tersebut langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya, terima kasih. Kalau langkah-langkahnya yang bisa kita ambil setelah tadi saya sampaikan mengumpulkan semua pihak yang terkait, kemudian kita juga melihat rekam jejak permasalahan ini. Misalnya kalau anak-anak di siswa misalnya ya, ini siswa kelas 12, bagaimana rekam jejak permasalahan anak tersebut mulai kelas 10 begitu ya. Jadi kita lihat dulu rekam jejaknya, permasalahannya, kemudian setelah itu kita ambil keputusan secara kolektif kolegial. Artinya kita ambil keputusan secara musyawarah bersama antara pimpinan ini. Ya, setelah itu baru kita sampaikan kepada pihak yang terkait. Seperti itu Pak Islam yang melibatkan semua pihak dulu Pak. Terus untuk pertanyaan yang berikutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, ketika ditanyakan hal efektif itu maka kan pasti tepat sasaran.
biasanya kami bisa melihat efektif apa enggak ini, itu ya kembali ke jawaban saya tadi, yaitu melihat track record dari permasalahan ini. Kalau misalnya ini sudah beberapa kali melakukan kesalahan atau melanggar moral begitu ya, ya sudah kita ambil keputusan saat itu juga dengan tetap mengumpulkan berbagai pihak termasuk pimpinannya, dan kita sampaikan saat itu juga. Saya kira itu lebih efektif begitu. Pak Jenengan. Oke. Terus kira-kira dalam hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika ini? Ya, tantangannya ini lebih banyak karena ini menyangkut moral ya. Itu lebih banyak ke persepsi orang terhadap hati ya. Artinya kita misalnya lagi-lagi saya contohkan terhadap kasus siswa. Misalnya siswa kelas 3 begitu ya, sudah mau selesai studinya atau mendekati ujian-ujian akhir di sekolah, tetapi dia melaksanakan pelanggaran moral. Tentu kan persepsi kita terhadap anak ini antara menyelesaikan pendidikannya ataukah menegakkan aturan yang ada di sini, begitu. Jadi persepsi hati kita atau perasaan kita terhadap terhadap permasalahan itu adalah suatu hal tantangan tersendiri bagi kami. Menurut saya seperti itu. Jadi yang sulit untuk menentukan. Memang kalau secara aturan ya sudah silakan ya, tapi kan secara perasaan kita melihat ini sudah selesai bentar lagi, kurang berapa minggu anak ini melaksanakan ujian sekolah. Kasihan. Ya, nah ada tantangan menggunakan perasaan di situ ya dalam menghadapi suatu permasalahan. Mengendalikan istilahnya hati Pak G. Itu Pak Is. Terus kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus di Limaetika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu? Terima kasih. Jadi untuk kapan, ya tadi kan lebih ke kapan itu kan jadwal ya. Apakah ada waktu tertentu, apakah saat itu ya tergantung dari permasalahannya. Ketika permasalahan itu bisa diselesaikan saat itu juga, maka ya selesaikan saat itu juga. Misalnya ada permasalahan, lagi saya contohkan di siswa ya, kerapian begitu ya, dengan kerapian atau apalah, atau berkata kotor begitu ya, berkaitan dengan moral tadi. Nah, kalau bisa kita selesaikan saat itu juga, kita selesaikan. Tapi kalau permasalahannya itu sudah agak berat, ya tentu kita butuh koordinasi, butuh pemanggilan terhadap orang tua, ya terus kemudian ya pihak-pihak yang terkait yang perlu kita kumpulkan bersama untuk menyelesaikan permasalahan. Mungkin itu. Ada jadwal itu. Jadi lihat permasalahannya. Kalau memang tidak ringan, saat itu juga kita selesaikan. Tapi kalau memangnya di atas ringan, mungkin menengah atau berat, karena butuh koordinasi, kita butuhkan jadwal tersendiri. Kemudian untuk apakah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan atau kasus-kasus dalam etika? Kalau seseorang dan faktor itu saya kira kan memang hal yang beda. Kalau seseorang itu lebih kepada seperti ulama ya, jadi kita ada pencerahan dan sebagainya. Tapi kalau faktor yang dalam pengambilan keputusan itu tentu kami yang lebih besar ya, yang mempengaruhi kami itu ya dari pandangan, cara pandang kami, terus kemudian mengetahui
latar belakang dari permasalahan tersebut atau siswa tersebut, itu yang menjadi salah satu faktor kami bisa dalam mengambil keputusan. Jadi misalnya menurut saya, kalau kita bekerja di di perusahaan ya tidak akan mengenal karena perusahaan itu yes or no atau itu dipecat atau enggak, itu kan sudah saklek begitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita di pendidikan, terus kemudian kita latar belakang kita itu seorang pendidik gitu ya, jadi kalau mau ngomong faktor itu ya latar belakang kita maupun cara pandang kita terhadap suatu permasalahan, termasuk juga latar belakang dari yang kita hadapi tersebut, misalnya siswanya latar belakangnya seperti apa, kenapa dia bisa melakukan perbuatan yang melanggar moral atau etika tersebut. Oh, ternyata sejak kecil dia punya trauma misalnya ya terhadap perceraian orang tuanya dan sebagainya. Mungkin faktor itu yang mempengaruhi. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan di dalam etika ini? Kalau pengalaman kami dalam menangani dilema etika itu perlunya koordinasi dari semua pihak. Kadang-kadang kita menangani suatu permasalahan dilema etika atau berkaitan dengan moral itu kita juga itu terbawa dengan emosi, sehingga saat itu juga itu seakan-akan ingin langsung mengambil keputusan. Nah, kalau menurut saya yang paling penting itu adalah mengumpulkan semua pihak dulu, kita dengarkan salah satu semuanya, terus pendapat, baru kita bisa mengambil keputusan dan tidak tergesa-gesa. Misalnya anak-anak ya berkata jorok atau tidak sopan begitu ya. Nah, tidak langsung kita putuskan dengan emosi juga begitu. Nah, itu tapi kalau kita mendengarkan kenapa, latar belakangnya atau semua pihak-pihak semua yang terkait itu bisa kita dengarkan pendapatnya, saya kira itu lebih jernih dalam mengambil keputusan. Gitu. Berarti sudut pandang Pak, ini sudut pandang semakin banyak orang yang terlibat, semakin mungkin dalam pengambilan keputusan semakin bagus. Seperti itu. Mungkin itu Pak yang bisa saya tanyakan. Saya juga mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.